Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dari pagi kita berkumpul di tempat ini berzikir bersolawat. Berzikir bersolawat, berdoa kepada Allah taala, mendengarkan kajian ilmu dalam rangka haul dari orang tua, haulnya orang tua Gus Aldi yang kedua, almarhum al-maghfurlah Haji Ali Imran, dan juga ibunda beliau Ibu Hajjah Sukawati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat mereka dan Allah Ta'ala tempatkan mereka di Firdaus yang paling tinggi, dan Allah Ta'ala kumpulkan mereka bersama para nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah sesungguhnya semua orang yang bakal meninggal dunia dengan sebab atau tanpa sebab. Sebab manusia dari dia masih dalam perut ibunya udah ditentuin ajalnya kapan, meninggalnya kapan. Wa umira bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqi au sa'id. Ketika masih di kandungan ibunya udah diperintahkan tentang ajalnya seperti apa. Dan ketika ajal datang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Catatan ajal kematian seseorang itu dicatat di buku besar di Lauhil Mahfuz. Kemudian kopi dan salinannya diberikan di tangannya malaikat. Nah, yang diberikan di tangannya malaikat itu, kopiannya itu kadang udah kopian yang permanen, kadang sifatnya sementara. Akan tetapi yang ada di buku besar enggak berubah, tetap seperti itu. Yang ada di tangan malaikat kadang dibikin tuh catatan sementara. Di dalam Sahih Al-Bukhari ketika disebutkan di situ Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Adam keturunannya. Saat Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Adam keturunan beliau, terus melihat di antara keturunannya seorang pemuda yang tampan, yang indah perawakannya. Maka ditanya, "Ya Rabb, man hadza?" Siapa ini keturunanku yang tampan, yang indah perawakannya ini? Dibilang, itu adalah cucumu Daud, cucumu yang bernama Daud. Terus Nabi Adam bertanya, "Kam katabta lahu minal umur?" Berapa sih umur yang engkau tulis, yang kau tentukan baginya? Maka Allah Ta'ala katakan, umur yang aku tentukan baginya, yakni yang udah ada di catatan malaikat, itu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, dia bilang 70 tahun. Maka Nabi Adam bilang, orang setampan ini, seindah ini, masa usianya cuma 60-70 tahun? Ya Rabb, kalau boleh tambahin dari umur saya, lengkapin jadi sampai 100 tahun. Subhanallah. Maka ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa daripada Nabi Adam dan harapannya Nabi Adam. Yang ada di catatan malaikat nggak bisa bertambah, nggak bisa, itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tetapi yang di catatan besar di Lauhil Mahfuz itu nggak berubah, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Walidzalik, kadang sering kali di catatan malaikat itu umur ya udah sekian. Tahu-tahu ketika dia melakukan amalan yang baik seperti silaturahim atau birrul walidain, maka ditambahkan umur orang tersebut. Di dalam hadis, man sarahu an yuwassa fi rizqih wa yunsa fi ajalih falyasil rahimah. Barang siapa yang suka, yang pengen diluasin rizki, dipanjangin umur, maka sambunglah silaturahminya dia. Sambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi, khasiat utamanya itu ada dua. Satu, manjangin umur. Yang kedua, ngeluasin rizki. Paling enak kan begitu. Duit banyak, rizki banyak, umur panjang, sehat. Itu hal yang paling nikmat. Tapi kalau umur, biar kata duitnya banyak,
tapi besok mati, buat apaan? Kasih duit sekarang 10 miliar, tapi besok mati ya, buat apaan? Eman. Begitu juga umurnya panjang, 100 tahun, tapi melarat semua isinya. Melarat semua, penyakit semua, bolak-balik rumah sakit, capek. Nggak ada enak-enak nih, kayak begitu. Tapi yang paling enak itu ketika orang dikasih rezeki yang luas, umur yang panjang. Dan khasiat itu dicapai kalau kita silaturahmi dan birrul walidain, bakti kepada orang tua. Terus di antara amalan yang pahalanya itu sebelum akhirat itu diterima oleh hamba kontan di dunia adalah amalan birrul walidain dan silaturahim. Bakti kepada orang tua dan silaturahmi. Itu pahalanya diterima di dunia sebelum akhirat. Pahala akhirat lebih gede lagi. Dan tidak ada orang yang sukses dalam bidang dunia ataupun dalam bidang akhirat. Nggak ada orang yang menjadi sukses di dunia dan akhirat, melainkan pasti kalau diselidiki sebab kesuksesan dia apa? Itu ditemukan sebab kesuksesannya adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Mau jadi orang sukses, baik dalam bidang akhirat, sukses dalam akhirat menjadi ulama besar, yang mengamalkan ilmunya, yang taqwa, yang istiqamah, kemudian juga menjadi ulama, menjadi aulia wasalihin, mencapai magam kewalian yang tinggi berkat birrul walidain. Siapa yang seperti itu? Di antaranya adalah Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, wal Imam Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia masuk Islam, mendengar keberadaan Nabi Muhammad, mau datang kepada Nabi Muhammad cuma nggak bisa, harus ngerawat ibunya yang udah sepuh, yang udah tua. Dia ngurusin ibunya sampai ibunya meninggal dunia dan Rasulullah wafat, dia nggak sempat ketemu Rasulullah, tapi dia beriman. Tapi walaupun demikian, berkat birrul walidainnya dia dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nabi sampai sebut Uwais bin Amir Al-Qarni, Uwais bin Amir, Uwais Al-Qarni itu di bumi nggak ada yang kenal, tapi di langit semuanya kenal dia. Uwais bin Amir ini itu punya ciri, disebutkan cirinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifatnya dan ibadatnya, hingga Nabi pesan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah faagri'ahu minni salam was'alahu an yastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salam saya buat Uwais. Dan mintalah kepada Uwais untuk mendoakan kalian agar diampunkan oleh Allah. Pasti doanya dikabulkan. Kalian dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal dari Uwais Al-Qarni. Tapi diajarin husnudzan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, keluarganya Nabi, sepupunya Nabi, menantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait yang dulu diselubungin dengan sorbannya Rasulullah, dengan kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil putrinya Fatimah sini, Ali sini, kemudian Al Hasan Al Husain sini, terus dipeluk mereka, diselubungin dengan sorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi bilang, ya Rabb, haula ahl baiti fatahhirhum tathira. Ya Allah, mereka ahlul baitku, sucikan mereka dari noda dan kotoran, sucikan mereka dengan suci-sucinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah ayyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah menginginkan kalian, wahai para ahlul bait, ingin mensucikan kalian para ahlul bait dan menyingkirkan dari kalian noda-noda dan kotoran. Makanya itu ahlul baitnya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi, keluarganya Nabi, harus menjadi orang yang paling bersih dari kotoran, dari noda. Noda apa? Bukan noda kotoran debu, tapi kotoran kedengkian, kebencian, sifat buruk, perangai buruk, kata-kata yang buruk, ucapan yang buruk, pikiran yang buruk. Nah itu agar dia mencapai, mendapatkan syaraf ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali ahli baitnya Nabi Muhammad. Tapi lihat didikan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mertuanya Nabi Muhammad, dan Sayyidina Umar menantunya Sayyidina Ali.
menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulthum. Itu kalau Sayyidina Umar memanggil istrinya, dia panggil tahu gak dengan panggilan apa? Dengan panggilan yang bagus, bukan dengan panggilan yang asal-asalan. Sayyidina Umar kalau manggil istrinya, dia bilang, ya bintal akramin, ya bintal akramin, wahai putri dari manusia-manusia mulia. Siapa manusia-manusia mulia? Ya kakek kamu, ayah kamu orang mulia. Ayahnya Ali bin Abi Thalib, kakeknya, ibundanya Fatimah Zahra, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, neneknya Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Sayyidina Umar kalau manggil ya bintal akramin, ya bintal akramin, wahai putri dari manusia-manusia mulia. Masya Allah. Manggil istri dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang indah, dengan panggilan yang bagus. Subhanallah. Nah itu Sayyidina Umar mertuanya Rasulullah, sebab putri beliau Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad. Dan beliau Sayyidina Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, dengan cucunya Nabi Muhammad. Nabi punya cucu Ummu Kulthum binti Ali wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mereka ini orang-orang mulia. Terus Nabi ngedidik mereka. Minta doa. Ke siapa? Ke Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Orang yang selalu disebut oleh Nabi Muhammad. Kita kalau ngelihat penampilannya Uwais Al-Qarni, maaf, penampilannya lebih parah daripada gembel. Sungguh. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia kalau dapat baju, maka baju yang lama dia sedekahkan. Terus dia pakai baju yang dia punya, yang pas-pasan itu. Terus dia bilang, Allahumma man mata uryanan fala tu'adzibni alaih. Ya Allah, yang meninggal dunia dalam keadaan gak punya baju, maka jangan kau tuntut aku. Aku udah sedekahin semua baju yang saya punya. Yang tersisa cuma satu baju yang saya pakai. Terus beliau mengais makanan, cari makanan. Tahu nyarinya di mana? Di tong sampah. Makanan yang udah dibuang orang. Nah, dikais-kais di situ, dia ambil yang masih layak, dia bersihkan, dibelah dua. Satu dia makan, satu dia sedekahin. Terus habis sedekahin begitu dia bilang, Allahumma man mata juwa'an fala tu'adzibni alaih. Ya Allah, yang mati kelaparan, jangan kau tuntut aku atas kematian orang tersebut. Saya sudah sedekahkan semua yang saya punya. Ada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bertahun-tahun. Rasulullah wafat. Masa khilafahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai wafat Sayyidina Abu Bakar. Naik Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di akhir masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, baru akhirnya mereka ketemu Uwais Al-Qarni. Bertahun-tahun mencari-cari mana Uwais. Tapi pasti ketemu. Sebab Rasulullah ada mengisyaratkan kalian bakalan ketemu. Hingga di satu musim haji yang penuh orang, melihat pasti di sini ada Uwais. Itu Umar bin Al-Khattab di depan Ka'bah saat orang lagi tawaf begitu. Sayyidina Umar nanya, stop dulu bentar, coba tolong semuanya duduk sebentar aja, kecuali jamaah yang datang dari Yaman. Semua duduk kecuali jamaah haji yang datang dari Yaman. Terus jamaah haji dari Yaman semuanya duduk kecuali yang datang dari suku Murad. Dari suku Murad ada beberapa orang, semua duduk dari suku Murad kecuali yang datang dari Garan. Lang berdiri satu orang. Kamu dari Garan? Iya. Kenal Uwais Al-Qarni? Bilang, ya itu sepupu saya. Pergi haji tahun ini. Ya dia ada haji. Begitu. Di mana dia? Dia lagi gembalain kambingnya jamaah kita. Dia gembalain kambing di pinggiran kota Mekah di sisi sana. Oh ayo saya mau ketemuin dia. Bilang mau ngapain? Ini orang akalnya nggak beres. Uwais Al-Qarni dibilang akalnya nggak beres. Dia bilang yang nggak beres akalnya kamu bukan dia, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Banyak orang tuh salah sangka sama para aulia wa sholihin. Karena nggak nyambung sama pemikiran mereka yang duniawi, sehingga menganggap pemikiran akhirat yang ada di benaknya para aulia dianggap tuh tidak waras. Subhanallah, atau ngelawan arus, atau nggak beres. Alhasil Sayyidina Umar mencari Uwais Al-Qarni hingga jumpa dan menyampaikan salam Rasulullah dan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ngalap berkah, nyari berkah dari Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni kalau datang malam hari habis sholat isya, tahu-tahu dia bilang
Dalam kesendirian dia bilang, Ya Rabb, al-lailah, lailatus sujud. Ya Allah, malam ini malam untuk bersujud. Menu malam ini adalah sujud. Maka beliau takbir. Tahajud, ini habis sholat isya, langsung takbir. Dia sholat, berdiri sebentar, ruku, i'tidal, sujud. Gak bangkit dari sujudnya, melainkan menjelang subuh. Besok malamnya lagi, dia mikir lagi, malam ini apa menunya? Al-lailah, lailatul ruku'. Ini malam menunya adalah ruku'. Habis sholat isya, dia takbir, begitu, berdiri, kemudian begitu ruku', dia nggak bangkit dari ruku'nya, melainkan menjelang subuh. Besok malamnya lagi, al-lailah, lailatul qiyam. Ini malam adalah malam untuk berdiri. Dia takbir, nggak beranjak dari sholatnya, melainkan menjelang subuh. Anak-anak kecil mengolok-ngolok beliau. Dianggapnya dia orang gila, dilemparin batu. Main, mereka tertawa, senang, ketawa-ketawa, ngelemparin batu kepada orang yang dianggap gila. Uwais Al-Qarni bilang, wahai anak-anakku, kalau mau lemparin batu boleh, tapi lempar sama batu jangan terlalu gede, yang agak kecilan, terus lemparnya jangan ke kaki saya. Sebab saya ingin malam ini tahajud sambil berdiri menunya. Mau lempar boleh, cuma jangan ke kaki. Saya mau tahajudnya sambil berdiri. Sampai begitunya. Tawadhu'nya beliau. Sampai beliau tuh Uwais Al-Qarni sekali lagi nyari makanan di mana namanya? Di tong sampah. Saat cari makanan di tong sampah, di sisi lain ada anjing. Lagi cari makanan, itu anjing menggonggong dia. Uwais bilang, ya udah, kamu makan sisinya kamu, saya ngorek sampah di sisinya saya. Saya nggak ngusir kamu, kamu jangan ngusir saya. Saya nggak berhak mengusir kamu dengan dalih saya lebih mulia dari kamu. Ataupun kamu lebih mulia dari saya. Saya nggak tahu siapa yang lebih mulia, kamu atau saya nggak tahu. Intinya ya, siapa yang lebih mulia, kalau besok hari kiamat saya lolos masuk surga, berarti saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya gagal masuk surga, anjing lebih mulia dari saya. Tuh tawadhu'nya orang kayak begitu, nggak nganggap dirinya lebih mulia bahkan daripada seekor anjing. Seperti itu. Nah, para aulia, para sholihin, para wali-wali, para ulama, mental mereka kayak begini, perangai mereka seperti ini. Nabi Muhammad makan, duduk, ngemper di bawah. Udah begitu beliau bilang, innama ana abad. Ajlis kama yajlisul abad, akul kama yakulul abad. Saya adalah budak, kata Rasulullah. Saya duduk seperti duduknya seorang budak hamba sahaya. Saya makan seperti makanannya seorang budak hamba sahaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu' dari Nabi Muhammad. Itu lagi ngajar begini, tahu-tahu ada kucing mendekat, disediakan susu di depannya Rasulullah, udah diminum sisa dikit susunya. Tahu-tahu kucing mendekat, minum, udah tinggal dikit, nggak sampai ke dasarnya, nggak sampai susunya. Apa yang Nabi lakukan? Sahabat mau ngusir nggak berani, nggak dibolehin oleh Nabi Muhammad. Yang Nabi lakukan itu gelas dipegangin oleh Nabi, dimiringin sampai itu kucing minum dengan puas. Nabi melayani kucing, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Akhlak bahkan dirasakan oleh binatang, apalagi sama manusia. Nabi akhlaknya tuh terhadap binatang aja berakhlak, apalagi terhadap manusia. Sayyidatuna Aisyah tuh menceritakan akhlaknya Nabi Muhammad, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Indah. Mau lihat Quran berjalan, Quran hidup, tafsir Quran, ajaran Quran, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nampak itu pada diri sahabat. Itu Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir bin Husain bin Tahir. Itu ada satu ulama lagi duduk sama anaknya, mau ngajarin anaknya. Tahu-tahu di depan sana ada Habib Abdullah bin Husain wa Tahir bin Husain. Dia jewer telinga anaknya, wahai putraku, siapa itu yang di depan? Bilang, abah, yang di depan saya itu wali besar, Al-Habib Tahir dan Habib Abdullah ibnai Husain bin Tahir. Oh iya. Nggak lama dijewer lagi lebih kencang. Anakku, siapa itu dua orang itu? Bilang, abah, itu ya dua wali besar, Abdullah bin Husain dan Tahir bin Husain.
Nggak lama dijewer lebih keras lagi sampai anaknya ngejerit. Kenapa sekarang sakit? Siapa yang di depan? Abdullah bin Husain dan Tahir bin Husain. Yang di depan kamu tuh yang lagi jalan itu, mereka adalah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dia baca sampai akhir surat. Ini adalah terjemahan hidup dari ayat-ayat ini. Terjemahan hidup dari ayat-ayat ini. Ini akhlaknya mereka, mau tahu siapa mereka? Nah itu akhlak ayat ini tuh ada 14 sifat, nah itu nampak pada diri mereka. Hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tuh, mereka orang-orang yang luhur, orang-orang yang mulia. Mereka bukan orang yang tukang ngebela diri. Ngebela agama iya, ngebela nabi iya, ngebela sunnah iya. Begitu. Tapi ngebela diri enggak. Mereka enggak ngebela diri. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, keluar dari masjid dicaci maki. Begitu dicaci maki, ya dia dengerin. Dia nggak pergi, didengerin sampai selesai. Bilang, kenapa nggak pergi aja, nggak ninggalin? Takut tersinggung orangnya. Nggak tega mau ninggalin tuh orang, takut tersinggung. Dia lagi ngomong masa ditinggalin, ntar tersinggung, biarin deh. Dia ngomong sampai selesai, padahal omongannya caci maki. Keluar dari masjid dicaci maki, dia dengerin sampai selesai. Udah selesai caciannya, yang dicaci ayahnya, ibunya. Ayahnya siapa? Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali. Kakeknya Ali bin Abi Thalib. Neneknya dia Fatimah Az-Zahra. Pamannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dicaci maki keluarganya, leluhurnya. Diam, nggak klarifikasi. Terus dia bilang kepada orang tersebut, ya, seandainya yang kamu ucapkan benar, maka semoga Allah mengampuni saya. Seandainya yang kamu ucapkan tidak benar, rekayasa, maka semoga Allah mengampuni engkau. Mau benar mau salah, semoga Allah ngampunin kita semua. Tuh. Lihat akhlak, enggak marah. Dia bilang, yang kamu tahu dari aib saya cuma segitu, yang kamu enggak tahu masih lebih banyak lagi. Kata Imam Ali Zainal Abidin. Tapi yang saya mau tanya sekarang, urusan saya sama kamu punya hajat gak? Apa yang bisa saya bantu? Kamu punya keperluan apa? Di rumah beras ada, korma ada, makanan ada. Itu yang ditanya. Yang ditanya nasib pencacinya, kamu ada keperluan ekonomi yang bisa saya bantu? Tuh orang malu, diam. Maka Sayyidina Ali bilang, dia buka jubahnya, ambil sorbannya, dikasih tuh orang nih, buat kamu, jubah saya, ini sorban saya buat kamu. Kemudian dicari uang yang dia punya, tanya sama murid-muridnya, ada terkumpul 1000 dirham, 1000 keping perak, dikasih tuh uang untuk tuh orang ini, ambil buat kamu. Itu orang ngata-ngatain cucunya Nabi, malah dapat uang, dikasih hadiah, dikasih pakaian. Ya syok, heran, terkagum-kagum ngelihat akhlak yang luhur. Dia bilang, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Sungguh, tadinya dia habis caci maki. Langsung berbalik saat itu juga, saya bersaksi kamu memang betul-betul cucunya Nabi Muhammad. Kenapa? Ngelihat akhlak. Gitu. Sayyidina Ali nggak nunjukin kertas, begitu, atau nunjukin spanduk, saya cucunya Nabi, enggak, nunjukin akhlak. Subhanallah. Ini akhlak keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berubah, sembuh saat itu juga. Akhlaknya mereka tuh obat buat orang yang sakit. Apalagi ucapannya mereka, bukan cuma akhlaknya, ucapannya, diamnya mereka obat buat orang yang hatinya sakit. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Ada satu orang aulia wa salihin, jalan di satu perjalanan, di belakangnya rupanya ada pembenci dia. Sepanjang jalan tuh, pas kebetulan mereka karena satu arah, si pembenci bilang, oh kamu fulan, orang yang ria, orang yang bejat, dicaci maki. Sepanjang jalan kaki bareng-bareng, sepanjang jalan tuh orang mencaci maki, ngata-ngatain dia. Ya bagaimana, sama-sama nggak ada kendaraan, nggak bisa ditinggal, nggak bisa kabur, arahnya juga sama, jalanannya cuma itu, ya udah didengerin deh, sambil jalan caci maki, terus nggak kelar-kelar ya caci maki. Sampai akhirnya tuh orang capek ngomong sendiri, caci maki, dia diem capek.
nggak digubris, nggak ada yang disautin, nggak ada yang dijawab. Hingga ketika mereka udah mau sampai ke tempat tujuan, si ulama itu tiba-tiba berhenti. Terus dia duduk di pinggiran jalan. Pak, sini. Itu orang yang tadi caci maki, heran juga, kenapa saya dipanggil? Udah sekian jam nih diem, tahu-tahu dipanggil, suruh stop, padahal udah mau nyampe. Gini, kenapa? Pak, kalau bapak masih ada unek-unek cacian, makian mau dikeluarin, keluarin sekarang. Jangan nanti di kampung situ, itu kampungnya saya. Saya takut kalau bapak keluar ketelepasan caci maki, nanti ada murid-murid saya yang imannya masih lemah, murid-murid saya yang akhlaknya masih bobrok, nggak sabar, akhirnya bapak dipukulin. Jadi kalau mau maki-maki saya, sekarang. Jangan kedengeran sama murid-murid saya. Takut kedengeran mereka tidak kuasa menahan diri. Sekarang, ayo, yang penting bapak senang. Lihat tuh akhlaknya, melindungi orang yang memusuhi dia. Ngejagain. Radhiyallahu anhu arda. Ada sahabat kami Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau cerita waktu itu di Mesir tuh ada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi ulama besar, luar biasa keilmuannya, akhlaknya, minal awliya was salihin, minal ulama al-amilin, yang amalin ilmunya. Wa hadza kadzalik Syekh Mutawalli Sya'rawi min ahli bait, min dzurriyyat keluarga Al-Sya'rawi, Al-Sya'rani atau Sya'rawi. Itu keturunan dari Al-Imam Ali Al-Uraidhi. Masih keturunannya dari Al-Imam Ali Al-Uraidhi bin Muhammad Al-Baqir bin Ja'far Shadiq, Ali Al-Uraidhi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad. Ada Al-Imam Mutawalli Sya'rawi itu sempat di Mesir itu, beliau itu dirusak citranya beliau dengan suatu fitnah. Dan sepanjang viralnya perusakan citra Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau nggak pernah nyaut, nggak pernah jawab. Tetap ngaji, tetap ngajar, tetap dakwah, nggak disautin orang yang mencaci maki beliau. Sampai Habib Ali Jufri bilang kepada dia, bilang, ya Syekh, ya Imam, sebenarnya kamu ini orang yang dihormati oleh negara. Kamu bisa muncul sekali di televisi, menjawab fitnah dan tuduhan orang-orang yang mencoba merusak karakter kamu. Kamu jawab dalam 15 menit, gugur alibi mereka, begitu, dan orang bakalan percaya kepada kamu umat. Selesai ini fitnah. Tapi kenapa kamu biarin? Dia bilang, syuf ya waladi, wahai putraku, ya, kalau ada orang dia ingin merendahkan agama kamu, kamu lawan, kamu bela agama kamu. Tetapi kalau dia cuma merendahkan nafsu kamu, merendahkan diri kamu, jangan kamu bela, jangan bela diri, ya biarin aja. Kalau misalkan agama kamu, syariat kamu, sunnahnya Nabi Muhammad mau direndahkan, ya lawan, pertahankan. Tetapi kalau yang dijelek-jelekin cuma diri kamu, ya udah biarin, udah, salah. Jangan kita yang bela diri. Terus siapa yang belain kita? Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Pembelaan diberikan oleh Allah. Kalau kamu beriman, Allah yang bakal ngebelain kamu. Enggak sekarang ya nanti. Jadi enggak usah bela diri, udah biarin. Kalau syariat yang diganggu, ya ayo kita pertahankan, kita klarifikasi. Tapi kalau diri yang dimaki, bapak kita dimaki, kakek kita, ya udah, biarin. Begitu. Wah, kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib pernah masuk masjid, tahu-tahu khutbah di masjid berubah haluan. Lagi khutbah, ngelihat Hasan bin Ali masuk, langsung khutbahnya berubah haluan. Isinya menjadi caci maki terhadap ahlul bait, cacian makian. Dicaci. Al Hasan dicaci maki. Hasan diem aja, senyum aja. Anaknya sebelah dia nggak kuat, dicolek abahnya, bah. Ya, amat tasma' ma yaqul, dengar gak dia ngomong apa? Abahnya bilang, iya saya dengar. Kalau kamu dengar, ajibhu, jawab, klarifikasi, bantah omongannya dia. Kalau memang omongannya salah. Maka dengar begitu, Sayyidina Hasan dimaki gak marah. Tapi dengar anaknya, suruh jawab, suruh klarifikasi, dia marah. Dibilang, saya dimaki gak marah. Tapi
Ketika kamu mau melakukan aksi dan tindakan yang keluar dari jalannya Nabi, jalannya nenek moyang kamu, maka marah. Sayyidina Hasan bilang, mata ya waladi, mata ahidta abaka sababa. Wahai putraku, sejak kapan kamu dapetin kakekmu, ayahmu tukang caci maki orang? Kita dicaci udah biasa, Nabi Muhammad dicaci maki, udah biasa. Begitu. Wal Hasan bin Ali saya dicaci maki biasa, ayah saya Ali bin Abi Thalib dimaki biasa. Udah biasa. Nabi Muhammad diperangi. Sayyidina Ali bukan cuma dicaci maki, dikafirin. Udah biasa. Tapi kita balas mencaci orang, enggak, itu bukan kita. Agama diganggu, kita siap klarifikasi. Tapi kalau saya diganggu, biarin udah. Khalas. Dah. Biarin aja. Kita nganut mazhab tahu apa? Wa'arid anil jahilin. Orang geblek jangan diladenin. Jangan diladenin, jangan disautin. Orang gila joget. Jangan kita yang mukul gendangnya. Tambah heboh jogetnya, dia tambah asyik. Biarin udah. Orang gila joget. Kalau dia sadar nggak ada musiknya, nggak ada penontonnya, ntar juga berhenti sendiri. Tapi kalau kita tontonin, tambah asyik jogetnya. Kita ikut sorakin, kita tepuk tangan, kita gendangin, tambah asyik. A'rid anil jahilin. Sya'rani bilang, asyaddu ma ala safih al-i'radu anhu. Hal yang paling dahsyat, respon yang paling pedes terhadap pencaci, tahu apa? Dicuekin. Cuekin. Jangan digubris, jangan diladenin, jangan disautin. Itu hal yang paling pedes, itu jawaban yang paling pedih. Siapa sih orang yang nggak punya pengumpat? Di sini siapa yang nggak pernah digosipin orang? Siapa? Hah? Kalau kita hidup di dunia nggak mau digosipin, nggak mau dikatain, nggak mau dapat omongan jelek dari orang, mati aja. Semuanya kena, mati aja. Hatta orang mati masih digosipin. Itu siapa namanya? Luqmanul Hakim, ahli hikmah. Dia bersama anaknya naik unta atau naik keledai. Luqmanul Hakim naik keledai, anaknya yang nuntun. Lewat di satu jalanan, di satu kampung, itu orang kampung semuanya mencela, mencaci. Dasar bapak enggak punya kasih sayang, dia naik keledai enak-enakan, anaknya jalan kaki. Enggak punya kasih sayang sama anak. Dengar gitu, oh iya ya. Ya udah, akhirnya dia bilang sama anaknya, wahai anakku, udah kamu aja yang naik, saya turun. Ya. Jalan, masih di jalanan yang sama, ngelewatin sekelompok orang lagi duduk, lagi nongkrong. Dasar anak kurang ajar, bapaknya suruh jalan kaki, dianya malah naik keledai, anak durhaka, dicaci maki. Lagi bapaknya bego banget kok begitu, ngedidik anak yang nggak becus. Dengar gitu, ya udah dah, kita naik berdua, bapaknya naik. Masih di jalan yang sama, dicemooh lagi, dasar manusia nggak punya kasih sayang terhadap binatang. Binatang dibebanin 2 orang, suruh ngegendong 2 orang. Mampus itu binatang. Dengar begitu, oh iya kesian binatangnya. Ya udah deh kita turun berdua. Turun. Dua-duanya turun jalan kaki. Lewat di jalan yang sama, orang bergerombol, ngata-ngatain dia sambil ketawa. Dasar orang bego katanya, orang bodoh. Dia punya keledai, nggak ditunggangin, milih jalan kaki. Kemana otaknya? Nah, kalau kita ngikutin omongan orang, nggak ada beresnya. Naik keledai susah, salah, nggak naik, salah, naik berdua, salah, naik sendiri, salah, bapaknya naik, salah, nggak ada yang benar. Dainas, biarin orang ngomong semaunya, seenak perutnya. Jangan dianggap omongan orang tuh, nggak usah dianggap. Imam Syafi'i, dibilang, ya Syafi'i, waktu di Mesir, engkau dikata-katain orang. Syafi'i bikin begini, Syafi'i buat begitu. Syafi'i bilang, qad qila anna Allah dzu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyul huda fa kaifa ana. Allah aja dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Allah enggak selamat dari ucapan makhluknya. Nabi Muhammad juga enggak selamat dari ucapan manusia, apalagi saya Muhammad bin Idris Syafi'i. Jadi kalau ada orang ngomong, jangan jadi apa namanya? Jangan jadi stres sama omongan orang. Digosipin sih mesti, dikatain sih mesti. Emang sunnatullah hidup kayak begitu.
Sayyidina Musa nanya, ya Rabb, kalau saya mau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya satu. Antakun ilkan fi afwah ibadillah, fi afwah khalqillah. Rela menjadi kayak tusuk gigi yang digigit-gigit menjadi konsumsi manusia. Ya, tahu kan orang tuh suka gigit-gigit tusuk gigi, batang kayu digigit-gigit. Nah, kalau kita mau jadi wali, kuncinya satu, rela menjadi konsumsi umat manusia. Diomongin orang sejagat raya. Dikatain orang sejagat raya. Terus jadi jatuh kadar kita? Kagak. Biarin aja. Yang mulia di mata Allah tetap mulia. Walaupun dimusuhi oleh orang sejagat. Nabi Lut, Nabi yang mulia. Dimusuhi sama orang senegeri. Senegerinya dia, musuhnya dia. Yang mulia siapa? Nabi Lut tetap. Nabi Ibrahim berlalu satu masa, nggak ada yang muslim kecuali dia sendirian. Yang mulia siapa? Dia atau Namrud? Dia, Nabi Ibrahim. Dengan segala propaganda yang ngata-ngatain Nabi Nuh, yang ngejelek-jelekin Nabi Nuh, yang mengganggu Nabi Nuh. Yang mulia siapa? Nabi Nuh atau kaumnya? Nabi Nuh yang mulia. Begitu juga para nabi-nabi lainnya. Sudah, orang mulia adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli apa dia di matanya manusia. Terus kita husnudzon sama orang kagak rugi. Kita sangka baik sama orang kagak rugi. Tahu gak? Mau tahu ciri orang sial? Ciri orang sial adalah orang yang enggak punya husnudzon, enggak punya sangka baik. Tapi orang kalau punya sangka baik, maka mulia, agung. Uwais Al-Qarni yang ngambil manfaat dari dia orang-orang yang punya sangka baik, yang punya husnudzon. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Orang kampungnya dia nganggap ini Uwais orang gila, dilemparin batu, dicemooh, akalnya nggak beres. Tapi Rasul mengutus Sayyidina Umar, Sayyidina Ali untuk jumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan begitulah. Nggak penting apa pandangan orang terhadap kita. Pandangan orang nggak penting. Tapi apa tuh yang utama tuh, apa pandangannya Allah terhadap diri kita. Kita di mata Allah tuh bagaimana? Kalau kita di mata manusia mulia, tapi di mata Allah kita hancur, bobrok, nggak ada gunanya itu manusia. Nggak bisa nolongin kita. Dikubur siapa yang mau nolongin kita? Manusia. Partai, calon yang kita usung. Itu yang mau nolong kita dikubur, nggak ada. Nah karenanya itu, ayo mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mereka orang-orang yang udah meninggal dunia, masya Allah. Ya, keluarga kita yang udah meninggal, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak kebanyakan siksa kubur itu apa? Mayoritas siksa kubur itu salah satunya adalah an-namimah. Namimah itu provokasi adu domba. Bawa omongan kepada orang lain agar saling membenci dengan orang. Bawa omongan. Termasuk bentuk namimah, bawa omongan yang memecah belah umat. Ngajarin orang, kalau ente punya ilmu ngajarin orang mencinta bukan membenci. Ngajarin orang mengasihi bukan mendengki. Itu ilmu. Ilmu ngajarin orang jadi suudzon, racun, ilmunya iblis. Ilmunya Nabi Muhammad ngajarin kita husnudzon. Ilmunya Nabi Muhammad ngajarin kita mencinta. Ilmunya Nabi Muhammad ngajarin kita tuh mengasihi, bukan mendengki, bukan membenci. Itu ilmunya Nabi Muhammad. Mempersatukan, bukan memecah belah. Ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ahlul ilm, ilmu yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ta'zim, ta'zim kepada Allah, ta'zim kepada Rasul, ta'zim kepada sahabat Nabi Muhammad, wa alu baiti Rasulillah, wa ulama, wal awliya, wa salihin. Menghargai, hatta kucing dihargain, hatta anjing, hatta anjing. Wah, hatta anjing, iya. Dalam Sahih Bukhari ada wanita diampunin dosa-dosanya, dimasukkan surga gara-gara ngasih seekor anjing yang hampir mati kausan, dia kasih minum. Diampunin dosa-dosanya, masuk surga gara-gara anjing. Subhanallah. Fi Sahih Bukhari seorang wanita diazab gara-gara kucing. Apa? Kucing itu dia kurung, nggak dikasih makan. Dikurung, nggak dikasih makan di kurungan, dan juga tidak dilepaskan untuk cari makan sendiri, sampai itu kucing mati, masuk neraka gara-gara kejahatan terhadap kucing.
Bagaimana kalau kejahatan terhadap manusia? Bagaimana kalau kejahatan kepada para aulia wa salihin? Tahu gak? Orang yang mengganggu aulia wa salihin diperangi oleh Allah. Dan orang yang diperangi oleh Allah biasanya matinya su'il khatimah. Dari mana dia mau meninggal husnul khatimah kalau dia diperangi oleh Allah Ta'ala? Benci satu wali, memusuhi satu wali. Bagaimana kalau yang dia benci 2 wali, 3 wali, 4 wali? Allah bilang man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang memerangi seorang waliku aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Bagaimana kalau yang dimusuhi 2, 3 wali? Apalagi wali-walinya dari kalangan sahabat Nabi atau ahlil bait Nabi atau tabi'in. Masya Allah, maka lengkap kebinasaan orang tersebut. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita, Allah Ta'ala jaga pikiran kita, dan Allah Ta'ala insya Allah berikan keberkahan di dalam perkumpulan kita ini. Tidak kita bangkit dari majelis ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah, dilapangkan kuburannya, dimaafkan kesalahannya, dan Allah Ta'ala jadikan mereka insya Allah hari kiamat di dalam syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, dan dijadikan mereka yang sudah meninggal dunia orang tua kita sebagai orang tua yang paling berbangga terhadap anaknya kelak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Allah Ta'ala mudah-mudahan mengangkat derajat almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Ali Imran dan juga Ibu Sukawati dan juga semua orang tua kita dan keluarga kita yang telah wafat, yang meninggal dunia. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa na'ti minal munkarat. Surah arwahahum bi'amalina fi multaqal arwah idza surah ahlus salah bi abna'is salah wa la tuqifhum minna ala mawqifil iftidah bima najtarihu min su'il ijtirah. Allahumma arham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, ij'alhum bina min aghbatil aba bil abna waj'alna min abaril abna bil aba birahmatika ya arhamar rahimin wajudika ya ajwadal ajwadin. Idza tawafaitana fatawafana muslimin mu'minin waqtim lana minka bi khairin ajma'in. Wa salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsam wal arwahi wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah.